Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi. Prinsip-prinsip ini bukan formalitas, ini bukan sekedar ada di teks. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Sarjana Politik, dan langsung saja kita akan membahas bagaimana persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pidato dari Bapak Anies Baswedan mengenai kecurangan pemilu dan pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita. Kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis, serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang? Pertanyaan pertama, Ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi pertanyaan kedua, yang justru kita hendak jauhi? Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita, Oke, ini adalah pertanyaan ketiga. atau rule of law. Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan, rule by law. Ia masuk ke pertanyaan keempat. Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen, Udah kelima ya. yang merupakan esensi dari demokrasi. Atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi, mengesampingkan kesejahteraan umum, dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas. Oke, masuk ke pertanyaan keenam. Ini adalah saat di mana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, hak asasi manusia. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah, bukan hanya aspek populasi, bukan hanya aspek angka-angka ekonomi, tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya, karena keberaniannya, karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sejak zaman pra-kemerdekaan, bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang menentukan arah dan nasib bangsa Indonesia. Tidak semua keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat. Sebagianlah keputusan yang tidak tepat. Dan itu dicatat di dalam sejarah kita. Semua yang terlibat dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Oke, itu tadi adalah pesan-pesan dari Bapak Anies Baswedan ya mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia. Karena itu, saat yang berharga ini, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama. Peristiwa yang sedang berlangsung hari-hari ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan Republik kita, sebagaimana perjuangan kita sejak pra-kemerdekaan. Ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis ini untuk mengambil pelajaran dari sejarah, berdiri dengan keberanian moral dan intelektual untuk menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat pondasi demokrasi, memperkuat pondasi keadilan di dalam negara kita. Di sini Pak Anies mulai berapi-api teman-teman ya, dan beliau mengatakan bahwasanya pemilu di tahun 2024 itu adalah titik nadir ketidakadilan bagi pihak-pihak yang merasa terdolimi. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kita telah menyaksikan berjalannya satu babak penting dalam demokrasi kita bulan lalu, yaitu proses pemilihan umum yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi perlu kami garis bawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi. Tak otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan. Oke, di sini Pak Anies mulai mengkritisi ya bahwasanya suara-suara itu tidak sebanding dengan nilai-nilai demokrasi. Terus kemarin itu rakyat Indonesia nyoblos siapa Pak? Masa mau nyoblos Pak Anies semua? Setiap tahapan proses pemilihan, mulai dari persiapan awal hingga pengumuman, haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, keadilan. Dan prinsip-prinsip ini bukan formalitas, ini bukan sekedar ada di teks, tapi ini pondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat, yang stabil, dan yang berkelanjutan. Pemilihan umum yang bebas, jujur, adil adalah pilar
pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih, yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat fondasi institusi pemerintahan. Tanpa itu, legitimasi, kredibilitas dari pemerintah yang terpilih akan diragukan. Sebentar Pak Anies, saya potong ya. Jadi kalau menurut saya Pak Anies ya, pemilu di tahun 2024 ini lebih baik dari tahun 2019. Kenapa? Karena di setiap daerah maupun di tempat-tempat TPS itu selalu disiarkan melalui media televisi maupun media YouTube ya. Jadi kalau menurut saya itu adalah pemilu yang bebas, rahasia, adil dan terpercaya. Karena apa? Di setiap TPS itu mereka mempunyai saksi-saksi yang kredibel Pak Anies. Kalau soal proses, oke, saya memang tidak tahu secara detail Pak Anies. Lebih jauh lagi, pemilihan yang dijalankan secara bebas, secara jujur dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri. Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan. Nah ini kalau di tempat saya itu aman Pak Anies ya, nggak ada tekanan, nggak ada intimidasi. Nggak tahu kalau tuduhan Pak Anies itu di daerah mana, itu saya nggak tahu ya. Ya mungkin bisa saja nanti di MK ini Pak Anies dan tim kuasa hukum bisa membuktikan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan Timnas Amin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Oke, kita hargai pendapat-pendapat dari Pak Anies maupun tim kuasa hukum teman-teman ya, dan kita akan terus kawal ya jalannya persidangan ya. Semoga saja ada keadilan bagi mereka-mereka yang merasa terdolimi dan ada keadilan juga bagi mereka yang menang atas pilihan rakyat. Oke, sekian dulu guys reaksi dari Sarjana Politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.